wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika dasar dengan materi limit dan kekontinuan. Terkait materi limit sendiri, saya yakin kita semua kalau misalkan sudah masuk perguruan tinggi pasti waktu sekolah pernah belajar limit. Nah, dalam pembahasan kita hari ini atau misalkan dalam semester ini kita akan belajar terkait subbab-subbab yang akan dipelajari di dalam limit itu sendiri. Nah, yang akan kita pelajari dalam pertemuan hari ini atau misalkan dalam semester ini terkait limit. Jadi dalam materi limit ini, nah yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah terkait dari definisi limit itu sendiri. Nah, definisi limit itu sendiri kenapa ya? Karena siapa tahu aja masih lupa atau misalkan sudah terlalu move on terkait matematika. Nah, kita akan belajar dulu tentang sedikit apa itu definisi limit. Nah, limit itu artinya apa sih? Kalau misalkan orang Sunda bilang mungkin limit itu saeutik deui atau sing limit, nah sedikit lagi sampai menuju atau misalkan hampir. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita belajar definisi limit, kita akan belajar terkait perhitungan dasar untuk mencari nilai limit. Atau kita bisa sebut mungkin biar lebih singkat limit dasar. Konsepnya apa saja, dan yang terakhir kita akan belajar kekontinuan fungsi. Nah, kalau katanya limit, tapi kan di sini belajar kekontinuan fungsi. Ya kenapa? Karena di dalam kekontinuan fungsi di situ kita akan menggunakan limit. Nah, berarti intinya tuh di sini. Mungkin kalau yang 1-2 waktu sekolah, waktu SMA dulu kita sudah pernah belajar. Nah, cuma yang ini mungkin beberapa sudah belajar, nah, yang beberapa juga belum. Jadi ya sama saja ya. Yang mungkin yang sudah belajar juga kadang-kadang lupa ya. Mungkin kita ingatkan kembali. Nah, balik lagi kita akan belajar ke definisi dari limit itu sendiri. Nah, kalau misalkan definisi limit di sini kita akan sebut kayak gini. Jadi limit fungsi di satu titik. Nah, pengertian limit secara intuisi. Nah, perhatikan fungsi berikut. Ceritanya gini nih. Fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, kemudian nah di sini fungsi di atas tidak terdefinisi di x sama dengan 1 karena di titik tersebut fx berbentuk 0 per 0, tapi masih bisa ditanyakan berapa nilai fx jika x mendekati 1. Mendekati 1 itu berarti bukan sama dengan 1 ya, tetapi mendekati itu misalkan yang mendekati 1 kan 0,9, 0,99, 0,99999 atau 1,00001 atau 1,001, 1,1 dan seterusnya. Intinya dekat-dekat ke angka 1. Nah, dengan menduan kalkulator dapat diperoleh nilai fx bila fx mendekati 1 seperti pada tabel berikut ini. Nah, ini definisi limit ya. Nah, kemudian contoh gini. Kita punya nilai x dan fx. Setelah itu isilah nilai x-nya yang mendekati 1 atau mendekati. Ketika x-nya sama dengan 0,9, fx-nya 1,9. X-nya 0,99, fx-nya 1,99. X-nya 0,999, fx-nya 1,999. Kalau ininya 0,999, fx-nya 1,999. Dari mana Pak? Dari sini hitung aja di sini. Ya kan, kalau misalkan 0,9, nah di sini dihitung di sini per di sini. Nah, ini semua adalah angka-angka yang menuju 1. Sedangkan yang bawahnya adalah nilai angka-angka yang menuju dari 2. Kayak gitu. Mungkin fungsinya bukan yang ini sebetulnya ya. Nah, kalau misalkan di sini dari nilai x-nya yang misalkan x sama dengan x tambah 1 harusnya. Nah, di sini nilai x sama dengan fx sama dengan x tambah 1. Nah, ini untuk intinya limit itu yang mendekati seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari proses ke depannya adalah proses perhitungan dasar limit. Nah, karena di sini perhitungan dasar sangat dipentingkan, sangat diperlukan nanti untuk mencari berapakah kekontinuan fungsi. Jadi dasar-dasar menghitung limit harus tahu. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah ada 3. Yang pertama, metode substitusi langsung dimasukkan angkanya berapa. Kemudian yang kedua, metode difaktorkan terlebih dahulu.
terlebih dahulu, kemudian yang terakhir dikalikan sekawan. Nah, dikalikan dengan kawannya. Pak, contohnya gimana nih? Nah, contoh langsung nih, saya mau pakai topan, ada tools baru. Contoh gimana yang metode langsung ya. Nah, kita coba yang kita buat yang langsung nih. Oke, yang metode langsung dulu nih, yang substitusi langsung. Contohnya gimana sih? Ketika kita punya misalkan nilai limit x menuju 1 dari x tambah 1 sama dengan berapa sih? Ini bisa langsung, berarti kan intinya nilai x-nya diganti jadi angka x menuju berapa di sini. Berarti di sini sama dengan berapa di sini? Ganti, misalkan x-nya kan sama dengan 1 menuju 1, berarti di sini jadinya 1 tambah 1. Berarti berapa nilai limitnya? Berarti sama dengan 2. Contoh lain, limit x menuju negatif 3 dari 2x tambah 5. Berarti jadinya gimana? Ganti nilai x di sini dengan nilai yang negatif 3. Berarti gimana sekarang? 2 dikali negatif 3 ditambah 5. Berarti di sini kita dapat berapa nih? 2 kali negatif 3 kan negatif 6 tambah 5. Berarti sama dengan negatif 1. Ada limitnya. Terakhir deh, yang untuk metode langsung. Limit x menuju min setengah dari, misalkan kita cari sama dengan dari fungsinya 3x minus 1. Berarti gimana sekarang? Ya udah dicari, berarti 3 dikalikan minus setengah min 1. Berarti sama dengan berapa di sini? 3 kali setengah berarti minus 3 per 2 dikurangi 1. Berarti sama dengan berapa di sini? Sama dengan ya minus setengah dikurangi 1 minus 5 per. Ini untuk metode langsung ya. Saya harap untuk metode langsung ini karena tinggal langsung masukkan sudah mengerti semua. Nah, selanjutnya ada metode yang selanjutnya nih. Nah, metode selanjutnya adalah metode difaktorkan. Nah, yang difaktorkan terlebih dahulu itu maksudnya yang seperti apa? Yang nggak bisa langsung intinya. Jadi metode difaktorkan itu yang di sini intinya yang tidak bisa langsung. Pak, kok nggak bisa? Yang tidak bisa langsung. Nggak bisa langsung gimana sih contohnya? Ya, contohnya gini, saya punya limit x menuju 2 dari misalkan gini, x kuadrat tambah berapa ya? 3x minus 10 per x min 2. Pak, bisa langsung? Coba aja masukin. Kalau langsung kan berarti ganti nilai x di sini masuk ke sini. Bisa gitu Pak? Bisa, cobalah. Nanti kita sebut, jadi x-nya diganti jadi 2 semua kan? 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 dikurangi 10 per, ganti ya, jadinya 2 dikurangi 2, masukin. Ini jadinya 4 ditambah 3 kali 2 itu kan 6 dikurangi 10 per 2 kurangi 2, 0. Ah, bawahnya udah 0, udah pasti rada-rada ada masalah nih. 4 tambah 6 juga 10, 10 kurangi 10, 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini nggak boleh. Nah, terus gimana Pak kalau nemu yang seperti ini? Makanya urut, di sini ada metode yang difaktorkan. Pak, kapan kita bisa memfaktorkan? Setelah dicoba dan hasilnya 0 per 0 atau di bawahnya 0, maka dari situ kita harus memfaktorkan satu tim itu. Jadi caranya gimana? Berarti kita faktorkan limit x menuju 2 dari, ini kan x kuadrat tambah 3x kurangi 10 per x min 2. Nah, yang atas kan bisa difaktorkan tuh. Jangan tanya lagi gimana cara memfaktorkan ya. Nah, kita udah berjalan jauh. Ini kan bisa difaktorkan jadinya x min 2 dikali x tambah 5 per x min 2. Setelah ini gimana jadinya berarti? Nah, berarti sekarang kita buat di sini berarti sama dengan limit. Ini kan bisa dicoret nih. Set, sama kan? Di sini x menuju 2 dari x tambah 5. Berarti langsung di sini bisa substitusi. Berarti 2-nya ganti jadi 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, di sini kita bisa dapat. Ya, ini untuk yang metode memfaktorkan. Nah, ada contoh lain Pak? Bisa. Contoh lainnya gimana nih? Misalkan gini.
Saya punya limit X menuju 3 dari berapa ya? X kuadrat tambah berapa ya? Tambah 2X mungkin ya, dikurangi 15 per X minus 3. Intinya kalau di sini kan 3, ini 3, bawahnya kan pasti 3 kurangi 3 nih. Kalau 3 kurangi 3 kan 0, otomatis nggak mungkin bisa langsung, harus difaktorkan dulu, ya faktorkanlah ini. Ini kan kalau kita buat minus 15 itu berapa kali berapa dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan 2. 15 itu kan 5 kali 3. Kalau minus berarti salah satunya yang negatif. Yang negatifnya yang mana kira-kira? Karena kan bawahnya positif, berarti yang ini. Berarti di sini kita dapat limit X menuju 3, atasnya faktorkan. X tambah 5 dikali X minus 3 per di sini X minus 3. Ini kan udah sama-sama minus 3, habis. Coret ya. Jadi kita dapat sekarang apa nih? Limit X menuju 3 dari X tambah 5. Jadi sekarang kita dapat berapa dong jadinya? Gantilah X-nya jadi 3. Berarti 3 tambah 5 sama dengan 8. Selesai untuk metode yang kedua menggunakan pemfaktoran. Nah, terus yang ketiga gimana Pak? Yang ketiga kita coba lihat. Misalkan yang menggunakan dengan kali sekawan. Nah, metode yang ketiga menggunakan kali sekawan. Kalau ada kawan-kawan segala, gimana Pak contohnya? Nah, gini nih, misalkan kita punya limit X menuju 9 dari X kurangi 9 per akar X dikurangi 3. Kan difaktorkan juga bingung ya. Nah, kalau yang nomor seperti ini dikalikanlah. Sekawan dari akar X tambah 3 jadinya akar X tambah 3 per akar X tambah 3. Ingat, kita sudah punya rumus. Kalau kita misalkan ada A plus B dikalikan A min B itu, kan A min B itu sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Ini kan sama nih, A min B dikali A plus B. Berarti ini sama dengan apa? Kalau misalkan dilanjutkan, di sini itu sama dengan limit X menuju 9 dari atasnya jadi X min 9 dikalikan akar X tambah 3 per, tulis ulang ya yang ini dan ini, bawahnya akar X kali akar X berarti jadinya X minus 3 kali plus 3 jadinya minus 9. Rumusnya gini ya, A kuadrat. Nah, ini rumusnya. Habis itu gimana Pak? Ini kan sama nih. Coret. Berarti sarannya jadi gimana? Ini X menuju 9 dari akar X tambah 3. Berarti sekarang dapatnya berapa dong? Jadinya dapat 9-nya masuk ke sini. Akar 9 tambah 3. Akar 9 itu berapa sih? 3 tambah 3. Dah, yang akan kita gunakan, saya yakin nanti saya menggaransi lah, nanti di dalam soal-soalnya kita hanya tinggal pilih aja nih dari 3 jenis itu, dari yang menggunakan metode substitusi langsung, difaktorkan atau dikalikan sekawan. Sudah selesai untuk perhitungan dasar limit. Nah, inti dari pertemuan hari ini adalah kita semua dapat mencari kekontinuan dari suatu fungsi. Tetapi sebelum ke sana ada syaratnya dulu nih. Yang tadi contoh-contoh latihan. Nah, kita akan belajar kekontinuan fungsi. Nah, fungsi fx dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika yang pertama syaratnya harus terpenuhi. FA-nya ada, maksudnya ada tuh ketika dimasukin hasilnya ada, tidak 0 atau tidak terhingga. Kemudian limit menuju FA terhadap fx ada apa? Apa sih syarat FA ada itu? Nanti saya akan tuliskan. Nah, kemudian di sini FA ada tuh syaratnya ini nih. Nah, syarat dari FA ada itu adalah limit
x menuju A dari kiri terhadap fx sama dengan limit x menuju A dari kanan terhadap fx. Pak, apa sih limit kiri, limit kanan? Nanti akan kita coba selesaikan. Nah, kemudian, di sini limit fx menuju A sama dengan, jadi intinya hasil dari limit ini kan udah sama nih. Nah, harus sama dengan juga dengan limit yang ini hasilnya. Jadi, limit ini harus sama dengan ini. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka f dikatakan tidak kontinu di A. Ya, paling gampang sih membuktikan fx-nya tidak kontinu. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, berarti tidak kontinu. Contohnya gimana? Contohnya gini. Ini kenapa tadi tidak kontinu ya, karena memang nggak nyambung. Kontinu itu kan artinya nyambung. Jadi kalau salah satunya tidak sama, berarti nggak nyambung, berarti ada yang terputus, berarti diskontinu atau tidak kontinu. Nah, contohnya gimana nih contohnya? Contoh, periksa apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2. Nah, dicek masukin yang A dulu nih. Soalnya seperti ini. Berarti kalau misalkan kita kerjakan, berarti kan yang pertama nih, tadi syaratnya apa? FA-nya ada. Berarti sekarang masukin dulu nih. F2. F2 sama dengan berapa sih? Berarti di sini kita dapat dong 2 kuadrat kurangi 4 per 2 kurangi 2 sama dengan berapa nih? Berarti kan 4 min 4 per 0, dapatnya 0 per 0. Oh, berarti udah pasti ini tidak kontinu di sama dengan 2 karena nggak ada nih FA-nya. Seperti itu. Kemudian saya hapus dulu. Nah, kalau nemu fungsi yang seperti ini, bagaimana kita mengerjakannya nih? Kalau nemu yang seperti ini, kan ada di sini x sama dengan tidak sama dengan 2, di sini x sama dengan 2. Berarti kalau kayak gini, kalau kita nyarinya f2 ada nggak hasilnya? Ada. F2 berapa? Kan kalau x sama 2 dapatnya 3. Berarti untuk syarat pertama, oke. Syarat kedua katanya limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, dari kirinya mana? Kan ini kan udah sama dengan 2. Dari kanannya juga nggak ada. Berarti udah, ini karena memang tidak ada dari kiri dari kanan, berarti tidak bisa. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, yang A fungsi tidak terdefinisi. Jadi fx tidak kontinu di x sama dengan 2. Yang B, nah di sini untuk limit ini yang B nih. Limit x menuju 2 dapatnya di sini 4. Ini kan x menuju 2 itu berarti x-nya tidak sama dengan 2. Dapatlah di sininya 4. Sedangkan untuk F2 sama dengan 3. Berarti kan nggak sama nih. F2-nya 3, limitnya sama dengan 4. Berarti tidak sama. Kita cek yang C. Ya, yang C sekarang saya coba tulis ke sini mungkin ya. Nah, tulis di sini. Kita tulis dulu soalnya. Kita tulis di sini, berarti kan di sini fx sama dengan, ada 2 gini, maksudnya gimana kita lihat. X tambah 1 untuk x kurang dari 2, ini x kuadrat min 1 untuk x lebih besar dengan 2. Coba selesaikan. Nah, kayak gini. Langkah pertama kan, kita cari dulu nilai dari fx-nya. Apakah ada atau enggak. Fx itu berarti kan yang ada di sini kan di x sama dengan 2. Berarti kalau nyari fx, berarti cari yang mana? Yang ada sama dengan yang ini. Berarti fx sama dengan x kuadrat min 1 misalkan, kalau sama dengan 2. Berarti kalau kita cari f2, berarti sama dengan gimana? 2 kuadrat minus 1. Berarti di sini dapatnya 2 kuadrat itu kan 4 minus 1 sama dengan 3. Oh, berarti syarat pertama karena fx-nya ada, berarti kita bisa lanjut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah limit fx-nya itu ada. Berarti kan yang pertama kan fx-nya ada, atau misalkan f2 itu ada. Nah, sekarang limit fx menuju a-nya ada. Berarti kan syarat yang kedua itu limit
X menuju 2 terhadap fx itu harus ada juga. Nah, apakah ada? Diceknya gimana? Cari dari kiri dulu. Maksudnya kenapa di sini dari kiri? Ini kan ceritanya nih angka 2 nih. Di sini kan X kurang dari 2. Di sini X lebih besar sama dengan 2. Berarti daerah sini yang kurang dari 2 kan daerah sini semua nih. Menuju 2. Kalau dari sini kan menuju 2. Makanya di sini disebut 2 dari kiri, di sini disebut 2 dari kanan. Nah, definisinya di sini ya. Nah, ini nih. Apakah fx-nya ada? Berarti sekarang kita cari dulu nih. Limit X menuju 2 dari kiri. Kalau X menuju 2 dari kiri terhadap fx, berarti kita carinya gimana? Cari yang atas, yang kurang dari. Berarti limit X menuju 2 dari mana dari kiri? Berarti dari X tambah 1. Dapat berapa dapatnya? 2, masukin ke sini. 2 tambah 1. Berarti di sini kita dapat 3. Yang dari kanan berarti limit X menuju 2 dari kanan terhadap fx. Berarti sekarang gimana nih? Limit X menuju 2 dari kanan kan fungsi yang bawah tuh. X kuadrat minus 1. Jadi kita dapat berapa sekarang jadinya? 2 kuadrat minus 1. Dapatnya 4 minus 1. Dapatnya 3. Tadi syarat dari limit itu adalah limit kiri sama dengan limit kanan. Berarti di sini syaratnya adalah limit X menuju 2 dari kiri terhadap fx. Salah. Dari kiri terhadap fx sama dengan limit X menuju 2 dari kanan terhadap fx. Saya coba ganti warna gitu ya. Nah, ini syarat limit itu ada. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah limit dari syarat yang terakhir dari suatu limit. Nah, dinyatakan ada adalah limit fx sama dengan fa. Nah, limit fx-nya berapa sekarang tadi? Kita cari di sini. Nah, di sini tadi kita dapat. Nah, ini limit fx-nya berapa? Kan ada nih, sama dengan berapa? Kan sama-sama dengan 3. fa-nya berapa tadi? f2-nya sama dengan 3. Jadi, karena limit x menuju 2 fx sama dengan f2 kan sama-sama 3 nih. Berarti fx kesimpulannya kontinu di x sama dengan 2. Ini kesimpulannya. Fungsi di sini kontinu. Oke, sampai sini ngerti? Nah, sekarang saya ada contoh soal latihan. Contohnya gini. Ada fx, tentukan. Nah, selidiki apakah fx itu kontinu di x sama dengan negatif 2. Katanya jika fx sama dengan ini. Nah, kita coba kerjakan di sini. Kita coba kerjakan soal ini. Nah, coba kerjakan di sini. Ini contoh soal quiz 2. Nanti bakal ada contoh quiz 2 kayak gini. Soalnya ini. Tutup. Selidiki apakah fungsi fx-nya dulu, kita tulis dulu ya. Nah, tulis di sini dulu. Fx-nya itu sama dengan akar 2 tambah x untuk x lebih besar sama dengan negatif 2, kemudian min x min 2 untuk x kurang dari minus 2.
Langkah pertama, nomor 1 itu adalah dicek dulu nih, apakah fx-nya ada atau enggak. Berarti kita cari dulu nih, f-2. F-2 berarti sama dengan gimana nih? Cari yang ada sama dengannya, berarti yang ini kan. Akar 2 ditambah negatif 2. Berapa nih? Akar 2 kurangi 2 berarti kan ya? Itu sama dengan akar 0. Berarti f-2 sama dengan 0. Ada sih kalau seperti ini. Nah, ini cerita ya gini ya. Saya ganti warna merah nih. Nah, ini kan minus 2 nih. Kalau misalkan negatif 2 plus itu kan ada di sini. Negatif 2 dari kiri ada di sini. Berarti ini untuk X lebih besar sama dengan negatif 2, ini untuk X kurang dari negatif 2. Nah, tandain sini, salah nanti. Berarti yang kedua sekarang kita cari dulu nih, apakah limit X menuju negatif 2 dari fx itu ada? Syaratnya apa tadi? Syaratnya limit X menuju negatif 2 dari kiri fx harus sama dengan limit X menuju negatif 2 dari kanan fx. Ini fx ya. Cari dulu berarti sekarang. Berarti limit X menuju negatif 2 dari kiri fx sama dengan berapa? Berarti limit X menuju negatif 2. Kalau yang kiri itu kan berarti yang ini. Nah, berarti kita pakai yang ini. Kurang dari. Berarti di sini dari negatif X min 2. Dapat berapa angkanya? Berarti kan dari sini kita dapat negatif 2 dikurangi 2. Berapa? Negatif 2 kali negatif 2, 2 kurangi 2. Kemudian sekarang limit X menuju negatif 2 dari kanan terhadap fx. Dapat berapa sekarang? Limit X menuju negatif 2. Fx-nya apa kalau dari kanan? Ini yang akar. Berarti dari akar 2 tambah X. Berarti dari sini kita dapat berapa nih? Akar 2 ditambah negatif 2 sama tadi akar 0, berarti sama dengan 0. Berarti kesimpulannya, nah karena ini kan sama nih, sama dengan berapa di sini? Ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Berarti apa di sini? Limit fx di sini x menuju negatif 2 ada. Ini juga ada. Berarti syarat 1 udah oke. Ini syarat 2 ya. Syarat 2 udah oke. Syarat 3 apa? Syarat 3 harus sama. Syarat 3 itu, syarat 3 berarti nilai dari limit X menuju negatif 2 terhadap fx harus sama dengan f minus 2. Ini berapa? 0. Ini juga berapa? 0. Dari mana ini 0? Ini jawabannya 0. Ini juga 0. Oke. Berarti kesimpulannya apa? Baru ditulis di sini. Kesimpulannya fx continue di x sama dengan minus 2. Ini kesimpulan. Oke, sudah ada 2 contoh soal yang seperti itu. Nah, sekarang kita coba contoh soal selanjutnya. Nah, jika soalnya seperti ini. Contoh soal yang quiz 2 nih. Tentukanlah nilai 3P-5 jika fx continue di x sama dengan 3. Berarti cari dulu nilai P-nya berapa. Nah, contoh dulu nih, saya cari dulu. Berarti di sini saya tulis dulu soalnya fx-nya itu sama dengan 3x min P
ini px kuadrat min 17. Ini untuk x kurang dari minus 3. Ini untuk x lebih besar sama dengan minus 3. Ini katanya continue di x sama dengan minus 3. Kalau continue di x sama dengan minus 3 berarti salah satu syarat continue adalah limit x menuju minus 3 dari kiri terhadap fx sama dengan limit x menuju negatif 3 dari kanan fx. Berarti cara mengerjakannya gimana? Ya buatlah dari kirinya berapa, dari kanannya berapa, nanti tentukan. Gimana ya, coba kita tulis ya. Berarti dari limit dari kirinya, limit x menuju negatif 3, dari kiri mana? Ini kan dari kiri. Kenapa dari kiri? Biasakan kalau saya buat kayak gini dulu. Ceritanya, ini kan minus 3. Kalau yang dari minus 3 dari kiri ada di sini, minus 3 dari kanan ada di sini. Kalau di sini berarti kan x-nya kurang dari 3, minus 3, yang ini x-nya lebih besar dari minus 3. Nah, berarti sekarang kita cari di sini x menuju minus 3 dari kiri. Kalau dari kiri kan berarti fungsinya yang ini nih. Dari sini 3x min p sama dengan dari kanan berarti limit x menuju minus 3, dari kanannya berarti yang bawahnya px kuadrat minus 17. Berarti gimana? Gantilah nilai x nya sama minus 3. Berarti 3 dikali minus 3 dikurangi p sama dengan p dikali minus 3 kuadrat minus 17. Tapi 3 kali minus 3 dapatlah minus 9 minus p. Sama dengan minus 3 kali minus 3 berarti jadinya 9p minus 17. Geserlah ke sini. Berarti dari sini kita dapat berapa nih? Minus 9 ditambah 17 mungkin ya. Sama dengan 9p tambah p. 10p sama dengan berapa di sini? 17 kurangi 9, 8. Dari sini dapat p sama dengan 8/10. Didapatlah segini. Yang dicari apa tadi sih? Yang cari 3p min 5. Berarti kalau yang dicarinya 3p min 5, berarti sama dengan 3 dikali 8/10 minus 5. Berarti 24/10 minus 50/10. Berarti sama dengan minus 26/10. Dapat seperti ini. Jadi kalau misalkan diketahui continue di sini, maka pasti limit kiri sama dengan limit kanan. Karena kalau continue pasti limit kiri sama dengan limit kanan. Oke, contoh selanjutnya satu lagi terakhir nih. Sebelum kita ke soal latihan, nanti latihan. Yang tadi udah tadi ya, syarat continue karena semua syarat terpenuhi. Nah, ini fx sama dengan 3 min cx 2 ya, sama x kuadrat minus c. Ini untuk x kurang dari minus 1, ini untuk x lebih besar sama dengan minus 1. Katanya mempunyai limit, atau misalkan mempunyai limit di x sama dengan minus 1. Berarti otomatis limit kiri dari minus 1 terhadap fx sama dengan limit x menuju min 1 dari kanan terhadap fx. Berarti gimana sekarang? Ya carilah berarti sekarang di sini. Berarti limit x menuju minus 1 dari kirinya berarti kan yang kurang dari kurangi cx sama dengan limit x menuju min 1 dari x kuadrat minus c. Gantilah nilai x-nya jadi minus 1. 3 dikurangi c kali minus 1, minus jadi 3 tambah c sama dengan x kuadrat berarti 1 minus c.
Berarti pindah ke kiri, jadinya 2C sama dengan 1 kurangi 3 minus 2. C sama dengan minus 1. Kita cek. Kalau mempunyai limit, berarti kan agar fx mempunyai limit di x plus 1, maka limit kiri harus sama dengan limit kanan. Berarti limit fx sama dengan, dari kirinya segitu, dapat 3 plus c. Kemudian limit fx dari kanan 1 plus, dari sini kurangi c dapat 1 min c. Sama dengan lah, agar limit ada, berarti kan limit kiri sama dengan limit kanan. Didapat di sini c sama dengan minus 1. Sudah. Mungkin itu saja yang dapat diselesaikan. Nanti akan ada soal latihan. Ini harus dikerjakan ya. Diketahui fx sama dengan ini. Kemudian hitung limit kiri, limit kanan. Selidiki apakah fx-nya ada. Kemudian kalau ada, hitung limitnya. Nah, saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Sekian pertemuan dari saya. Nanti akan ada soal latihan di Google Classroom. Mohon maaf kalau misalkan ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.